Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan pembahasan tentang masalah kargo guys ya. Yang mana tentunya teman-teman sudah tahu kan peraturan baru di Bea Cukai masalah pengiriman barang ya. Itu emang boleh dibilang sangat agak sedikit ruwet guys ya. Padahal katanya kita itu sebagai penyumbang devisa terbesar ya, kedua lah, otomatis kan terbesar juga ya. Namun dulu juga seperti BPTMI, Pak Benny menyatakan katanya untuk kepulangan para PMI ya akan diberi yaitu fasilitas VIP lah atau dikarpeti lah atau apalah. Namun kenapa justru sesuatu yang ingin kita kirim itu seolah-olah ada kendala dan dipersulit? Dulu sering sekali ada pembobolan ya. Kadang sampai nggak nyampe, kadang barang biasa tapi harus bayar pajak, sudah bayar pajak barang juga nggak nyampe. Dan sekarang lagi seperti yang kemarin, yaitu seperti jam tangan, sepatu, kaos kaki, dan lain itu seperti baju bekas juga akan kena pajak. Ini sebenarnya gimana ya? Dan kali ini langsung disepil sama Koko Faisal, yaitu tentang pengiriman kargo. Apakah kargo itu di stop? Yang mana di sini penjelasan dari Koko Faisal. Kita simak video berikut ini. Oke, saya bahas lagi masalah kargo. Nanti yang mau nanya sebentar ya, gue selingin dulu masalah kargo. Banyak teman-teman TKI ngomong, kok apakah kargo di stop? Kenapa bisa begitu? Jawaban saya tidak. Kalian paham nggak sih? Kalian pengiriman barang TKI ke Indonesia ini sebenarnya menggunakan yang namanya personal effect. Dan undang-undang terkait personal effect TKI ini sebenarnya belum ada aturannya sama sekali. Gua ngomong sedikit, ceplos sedikit lah ya, mohon maaf nih ya kalau ada orang-orang bea cukai di sini. Yang saya pertanyakan adalah jalur biru, jalur merah itu sebenarnya ada apa enggak sih? Ya enggak. Kenapa bisa kargo TKI masuk ke jalur biru? Bukankah mereka harus semestinya itu masuk ke jalur merah? Ini menjadi pertanyaan. Oke, kedua, sebagaimana ekspor impor, kau mau dari negara manapun, kalau kita mau ekspor barang, mau impor barang, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti mengirimkan kargo kalian dari Taiwan ke Indonesia seperti yang dulu. Kita mau kirim tetap harus mengampirkan data diri. Kenapa selama ini tidak ada perusahaan satupun yang melampirkan data diri mereka sang pengirim? Berarti kan sudah ada keanehan. Coba saya tanya, kalian kirim barang dari kantor pos Taiwan, kirim dari misalnya DHL atau mana UPS yang di Taiwan ke luar negeri, kan kalian pasti dimintain identitas dirinya mana. Ini regulasi ekspor impor yang sebenarnya. Dan jangan nanti kalian merasa gimana pada saat kargo-kargo ini berubah harus meminta ARC dan paspor kalian. Oke, saya lanjut lagi. Jadi di stop nggak nih kok intinya? Saya nggak mau tahu edukasinya, karena saya mau tahunya di stop apa enggak. Jawabannya tidak, hanya sementara. Kargo ini menunggu peraturan terbaru untuk keluar, di mana peraturan baru ini adalah perubahan nilai-nilai pajak bea masuk, dan juga mungkin kedepannya akan dirubah pengiriman barang kalian semua diperlukan mengeluarkan identitas diri. Paham? Nah, kalau mau edukasinya saya sebutin di sini. Kalau mau saya ngomong, bagaimana sih regulasi sebenarnya pengiriman barang TKI ini? Oh, kan dulu saya pernah ngomong, pengiriman barang di tahun itu rata-rata abu-abu. Pernah kan? Sebelum saya pulang ke Indonesia, pada saat saya pulang, saya juga ngomong masalah ini, abu-abu. Oke, saya jelaskan. TKI bisa kirim barang lewat bagaimana sih yang benar kok? Satu, pengiriman barang mengikuti penumpang. Pada saat kalian pulang, kalian bawa barang, kalian bayar pajak bea masuk, PPN dan PPh di bea cukai bandara. Itu regulasi yang pertama. Kedua, barang milik kalian, barang pengiriman kalian tidak mengikuti penumpang. Artinya kalian pulang 2 bulan setelahnya, 2 bulan pada masa kalian sebelum pulang, kalian boleh kirim. Jadi ada jangka waktu 2 bulan ini, 2 bulan atau 3 bulan deh kalau nggak salah tuh. Jadi kalian kirim lewat ekspedisi, kalian pulang, nanti kalian ambil dengan menunjukkan tiket kalian. Oke, yang ketiga, ini yang sering digunakan tapi tidak sesempurna dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, semestinya kalian menggunakan jalur ya, barang pindahan.
Ini yang dilakukan oleh kargo-kargo yang ada di sana. Barang pindahan ini apa sih kok? Jadi barang pindahan TKI itu ada di VT saya nomor 3. Barang pindahan ini sebenarnya regulasinya cukup ribet. Karena satu, memerlukan identitas diri kalian, bahwasannya kalian itu adalah tenaga kerja Indonesia atau warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan sudah ingin berpindah kembali ke negara kita. Jadi semestinya kalian kirim barang itu, satu, memerlukan bukti kalau kalian ini adalah warga negara Indonesia yang bekerja di sana atau tanda kutip tenaga kerja Indonesia. Nah, inilah yang dari dulu kalian tidak sesempurna yang tercatat dalam BP2MI, atau tidak ada lembaga manapun yang mencatat kalian. Nah, sebab itu sekarang BP2MI telah bekerja maksimal dan sudah ada wadahnya ini, dimana kalian mau berangkat kalian sudah tercatat dalam pemerintahan sebagai tenaga kerja Indonesia dan bisa di-track kalian. Bagusnya BP2MI yang sekarang. Oke. Nah, wadah ini semestinya mau kepada bea cukai ceplek, agar apa? Pada saat pengiriman barang dengan menunjukkan paspor saja, atau kalian mungkin punya yang katanya apa, kartu dari BP2MI, itu memang tenaga kerja Indonesia bekerja di luar. Oke. Yang kedua, kalian itu membutuhkan yang namanya, kalau tidak ada ini, membutuhkan yang namanya surat komjen. Ya, ini bisa diminta pada kedutaan kita, yang isinya nanti saya, Pak Ino, bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, sekarang bekerja di area mana, nomor area saya berapa, saya sudah ingin kembali ke Indonesia dan ingin mengirimkan barang pindahan saya berupa apa isinya, itu barang apa aja. Jebret, ada surat dari konjen ini, barulah dilampirkan pada saat kalian mengirimkan barang itu, dan ini semua bisa bebas pajak. Tak lama ini tidak dilakukan, oleh perusahaan manapun. Gua nggak tahu apakah ini bentuk mereka membantu tenaga kerja Indonesia ataukah ini penyimpangan aturan. Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi yang saya lihat itu bukan asap. Yang saya lihat adalah mereka ini membantu kalian, mempermudah kalian. Ngerti nggak sih? Ngerti ya? Jadi yang semestinya kalian perlu surat konjen, perlu membuktikan kalian bekerja di sana. Inilah yang lagi diributin. Yo, dan semoga nanti ada solusinya, dan ini perlu waktu 2 minggu. Kita lihat 2 minggu ini adakah peraturan baru yang keluar dengan meringankan kalian untuk pengiriman barang ini. Intinya tetap bisa kirim barang, tapi akan ada ketelatan sekitar 2 minggu menunggu peraturan baru keluar. Kalian dari tadi bilang belakang ada asap, ini kita lembur,